Ya, udah dibolehin record ya. Oke, kita mulai. Pertemuan kali ini kita bahas cost of capital. Jadi cost of capital ini apa? Hmm, jadi cost of capital itu adalah biaya, gitu kan. Jadi cost of capital itu adalah di sini sebutin biaya yang akan dikeluarkan, gitu kan, di saat kita mengumpulkan modal dari pihak lain. Contohnya misalnya kita ngumpulin modal nih dari investor atau misalnya dari publik gitu kan. Misalnya kita ngumpulin modal, kita pasti akan memberikan sesuatu gitu kan. Artinya kita udah pakai modal mereka, pasti kita balikinnya lebih. Nah, kelebihan tadi itulah yang disebut cost of capital. Nah, di sini kita harus memahami konsep dari cost of capital itu sendiri dulu. Jadi cost of capital itu sebenarnya adalah apa ya? Hal yang sama, tapi kita nyebutnya berbeda. Kalau misalnya kita berada dalam sisi yang berbeda. Misalnya kita mengenal borrowers nih, kita mengenal yang namanya borrowers atau yang minjem kan ya. Dan ada yang saver, itu orang yang minjemin. Artinya yang masukin duitnya nanti bakal dipakai sama si borrowers. Kalau kita dari sisi si saver dalam hal ini kita itu minjemin duit kita gitu kan ya. Investasiin duit kita. Kita kan pasti berharap mendapatkan yang namanya return gitu kan ya. Kita berharap mendapat yang namanya imbal balik. Nah, imbal balik yang diterima saver ini itu disebut return on investment gitu kan, atau return yang dapat kita peroleh dari investasi kita. Nah, sementara dari sisi si borrower tadi, sisi si borrower, return yang diberikan ke si saver itu namanya cost of capital. Jadi cost of capital itu sebenarnya sama return adalah hal yang sama. Jadi di sini cost of capital gitu kan ya, dan expected return dan return on investment itu sebenarnya adalah hal yang sama. Nah, adalah sama gitu kan. Artinya apa? Mereka adalah dua hal yang sama tapi dari sisi yang berbeda. Nah, kalau si saver nyebutnya return, misalnya kita nih investasi beli saham misalnya. Terus saham kita harganya naik. Nah, itu buat kita adalah return gitu kan. Nah, terus kalau misalnya ada orang nih minjem duit, tapi mereka nanti pas balikinnya plus bunga. Nah, bunga yang mereka bayarkan, tambahan itulah yang disebut cost of capital. Jadi itu bedanya cost of capital itu sendiri dengan return on investment. Sebenarnya adalah sama, cuma beda penyebutan aja. Menurut borrower itu adalah cost yang harus dibayarkan, sementara buat saver itu adalah imbal balik mereka. Nah, itu kalau misalnya kita ngomongin cost of capital. Nah, cost of capital itu sendiri itu dibagi menjadi 3. Nah, kita skip dulu yang ini, lanjut aja langsung ya. Nah, jadi cost of capital itu secara umum dibagi menjadi 3. Ada namanya cost of common equity, ada cost of debt, dan ada cost of preference equity. Jadi dibagi menjadi 3. Artinya kan gini, di saat kita di saat kita ngumpulin modal gitu kan, di saat kita uh, me, di saat kita minjem modal atau minjem duit gitu. Di saat kita minjem duit, kita kan berharap uang kita itu di saat kita sebagai investor, di saat kita investasi, kita kan berharap akan dapat sesuatu yang lebih gitu kan. Nah, seperti yang tadi aku bilang, kita mengumpulkan modal itu dengan kurang lebih 3 cara. Nah, cara yang pertama di mana kita ngumpulin modal dengan menerbitkan saham. Oke, menerbitkan saham. Yang kedua itu menerbitkan saham biasa. Yang kedua itu menerbitkan saham preferen. Dan yang ketiga itu kita menerbitkan surat utang. Jadi ada 3 surat utang. Jadi ada 3 cara kita mengumpulkan modal. Nah, di saat kita mengumpulkan modal,
kita pasti akan memberikan kembalian yang lebih. Dalam artian kita minjem 10.000, pasti yang kita harus balikin itu lebih dari 10.000. Gitu kan. Nah, tambahan ini tadi, tambahan biaya yang akan kita keluarkan atas modal-modal ini yang kita peroleh, itulah yang disebut cost of capital. Nah, itu kalau kita membicarakan cost of capital itu tadi. Nah, cost of capital ini itu berarti dibagi menjadi 3 bagian kan ya, sesuai jenis modalnya dibagi menjadi 3. Nah, kalau misalnya kita menerbitkan saham biasa, kalau kita menerbitkan saham biasa, kita pasti berharap, yang akan kita bayarkan itu berupa apa sebenarnya? Di saat kita nerbitin saham, kita pasti bakal bayar dong sesuatu ke orang yang udah beli saham kita gitu kan. Nah, di saat kita menerbitkan saham biasa, cost of capital-nya itu adalah dividen saham tadi. Artinya kita akan memberikan mereka dividen itu sebagai balasan dari modal yang telah mereka berikan. Kita akan memberikan dividen. Nah, kalau saham preferen pun sama, kita akan memberikan dividen tapi dividen preferen gitu kan. Nah, tapi untuk surat kalau kita ngutang gitu kan, kalau misalnya kita menerbitkan utang gitu kan, yang akan kita bayarkan apa? Sebagai tambahan biaya. Ini biasa kita kenal dengan istilah bunga atau interest gitu kan ya. Kita akan memberikan tambahan berupa bunga gitu. Nah, bunga inilah, dividen inilah itu yang nanti menjadi cost of capital. Nanti kita ngitung cost of capital berdasarkan hal ini. Nah, kita pengen tahu nih sekarang gimana sih gitu kan ya cara menghitung yang namanya cost of capital gitu. Gimana caranya kita bisa tahu cost of capital. Nah, artinya kan di sini kita ngumpulin modal, kita pengen tahu berapa sih yang kira-kira kita bayarkan gitu kan. Dari meminjam uang dengan cara menerbitkan saham, utang, atau preferen, itu kan biayanya berapa besar sih gitu kan. Nah, itu kita pengen hitung nih di sini. Nah, tujuannya apa? Kita tahu cost of capital ini. Dengan mengetahui cost of capital, kita tuh berharap gimana? Kita tuh berharap ini bisa membantu kita dalam perencanaan modal atau penganggaran kita gitu. Artinya, kalau anggaran kurang, kita lihat nih yang mana sih yang biayanya paling kecil misalnya. Atau misalnya yang mana bebannya paling sedikit lah istilahnya seperti itu. Nah, itu tujuan utama dari cost of capital sebenarnya. Kita tahu berapa yang akan kita berikan di saat kita minjem modal. Nah, sekarang kita masuk nih. Gimana sih cara menghitung cost of capital itu tadi gitu kan. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah tentukan susunan modal. Jadi kalau misalnya kita membicarakan cara menghitung cost of capital, itu yang pertama kita harus tahu dulu susunan modalnya, mengetahui susunan modal. Susunan modal itu bisa kita ketahui di laporan neraca. Jadi neraca perusahaan itu kita bisa tahu susunan modalnya seperti apa. Maksudnya gimana? Nah, kita lihat nih di sini. Dari aset yang kita punya, aset bersih, itu kita harus tahu, ini aset dibiayai dari apa aja sih gitu kan. Jadi misalnya nih ada aset kita ada cash, current asset, fixed asset gitu kan. Terus liability ada non-interest bearing, interest bearing. Terus ada equity common stock, additional paid in capital, reference stock, additional paid in capitalnya sama RE. Inilah yang nanti menjadi dasar kita menentukan susunan modal. Nah, seperti yang tadi di atas, modal kan itu dibagi menjadi 3 tuh. Ada modal yang berasal dari saham biasa, ada modal yang berasal dari berasal dari preferen, dan ada modal yang berasal dari utang gitu kan ya. Nah, kita lihat nih di sini berarti kan ada aset, liability, equity. Nah, kita tentukan yang pertama. Aset kita yang dibiayai dengan utang tuh seberapa besar sih?
yang dibiayai dengan menerbitkan saham itu seberapa besar sih? Yang dibiayai dengan menerbitkan preferen itu seberapa besar sih? Nah, itu bisa kita hitung nih di sini. Kita lihat nih di sini. Nah, untuk cost of debt, jadi untuk untuk modal yang berasal dari utang, itu hanya menyertakan interest bearing debt atau utang yang menghasilkan bunga karena atau memberikan interest. Nah, itu yang pertama. Untuk menghitung cost of debt, kita perlu tahu susunan yang pertama, yaitu cost of debt. Nah, cost of debt ini, seperti yang tadi aku bilang, cost of debt ini itu adalah semua liability yang menghasilkan interest. Entah dia mau jangka panjang atau jangka pendek, pokoknya kalau dia menghasilkan interest, itu disebut debt capital, gitu kan ya, atau modal yang berasal dari utang gitu. Nah, jadi kita nggak memisahkan jadi di sini. Kita kan biasa misahinnya current dan non current gitu kan. Utang lancar dan utang tidak lancar. Nah, tapi untuk cost of capital kita harus membedakan antara non interest bearing dan interest bearing. Yang mana yang utang menghasilkan bunga, yang mana yang tidak menghasilkan bunga. Biasanya utang yang jangka panjang itu pasti berbunga gitu kan. Kan nggak mungkin utangnya bisa disimpan lama tapi nggak berbunga, kan rugi dong yang minjemin gitu kan, istilahnya seperti itu. Karena kan ada time value of money kan ya. Nah, makanya kita harus menghitung nih liability apa aja yang menghasilkan bunga itu akan menjadi bagian dari perhitungan cost of debt nanti. Jadi semua yang liability yang menghasilkan interest akan masuk ke perhitungan cost of debt. Nah, ini yang pertama. Makanya di sini interest bearing aja. Sebesar 150. Nah, terus yang kedua, itu cost of preference share. Jadi, yang kedua itu adalah modal yang dibiayai dengan penerbitan saham preference. Nah, dalam menghitung dalam menghitung preference share, kita harus menghitung dulu berapa banyak modal yang berasal dari penerbitan saham preferen. Nah, modal yang berasal dari penerbitan saham preferen itu berasal dari mana? Berasal dari saham preferen itu sendiri sama additional paid in capital atau APIC gitu kan. Atau biasa kita kenalnya dengan saham share premium. Nah, premium ini itu kalau dia preference share, dia masuk ke dalam perhitungan cost of preference share. Nah, itu untuk equity. Nah, terakhir untuk cost of common equity atau yang berasal dari saham biasa, yang berasal dari saham biasa itu terdiri dari RE, common stock, dan premiumnya si common stock itu tadi. Nah, jadi hal pertama yang harus kita lakukan atau hal pertama yang perlu kita ketahui atau pahami di sini adalah bagaimana cara membedakan bagian-bagian mana itu yang menjadi bagian dari debt, dari preference share, dan dari common stock. Nah, kalau common stock itu dari penerbitan saham biasa dan istilahnya common equity-nya si perusahaan. Nah, ini nilai menghitung common equity perusahaan yang akan digunakan dalam perhitungan cost of capital nanti, of common equity. Nah, jadi ini yang perlu kita pahami di sini. Jadi yang mana aja yang berasal dari utang, mana aja berasal dari preference, dan mana aja yang berasal dari common equity atau common stock. Nah, sampai di sini dulu deh susunan modal. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Mungkin ada yang menanyakan, kok non-interest bearing debt atau non-interest bearing liability kok nggak dimasukin? Padahal kan dia utang juga kan ya. Nah, sekarang gini. Oke.
boleh ulang yang equity. Oke, aku jelasin satu-satu ya. Untuk equity, sorry yang tadi nanti aku jawab. Yang equity itu kan ada banyak nih. Equity ada share capital ordinary, share capital preference, share capital share premium ordinary, share premium preference, ada RE. Nah, untuk preference share ini terdiri dari apa? Ini terdiri dari preference equity. Equity itu terdiri dari preference share tambah additional paid in capital untuk preference share. Nah, itu untuk preference equity. Untuk common equity itu terdiri dari RE ditambah share capital ordinary atau common stock gitu kan ya. Ditambah additional paid in capital untuk common stock. Jadi itu untuk common equity. Dan untuk debt. Debt itu berasal dari interest bearing debt atau semua debt yang menghasilkan interest. Jadi semua liability yang menghasilkan interest itu akan dimasukkan ke dalam perhitungan cost of debt. Nah, jadi itu. Nah, kenapa yang non-interest bearing nggak dimasukin, padahal dia juga debt, gitu kan ya, istilahnya seperti itu. Nah, karena gini, kita kan di sini pengen ngitung cost of capital nih. Kalau kita minjem, terus kita balikinnya lebih banyak, kan ada cost of capitalnya tuh di situ. Nah, kalau misalnya ini nggak ada interestnya, berarti kan dia nggak menghasilkan cost of capital, gitu kan ya. Si non-interest bearing ini nggak menghasilkan cost of capital. Sehingga apa? Sehingga apa namanya? Dia nggak berkontribusi lah istilahnya di cost of capital di sini, dalam hal ini cost of debt. Nah, itu tadi. Nah, kira-kira ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Jadi kalau misalnya kita lihat nih, jumlah liability-nya 150, 150, equity-nya 80, 20, 10, 40, 150 gitu kan. Nah, untuk cost of debt ya yang interest bearing aja sebesar 150. Makanya di sini dia dapatnya 150. Nah, untuk equity, untuk preference share tadi, ini kan dari preference share tambah premium preference share gitu kan. Nah, kita lihat di sini. Preference share-nya itu 10, premium preference share-nya itu 40. Totalnya sama dengan 50 gitu kan. Terus yang kedua, yang terakhir sorry, cost of common equity. Untuk menghitung cost of common equity kita butuh yang namanya common equity. Nah, common equity di sini itu dari RE, common stock sama premium. Kita lihat nih, RE-nya 150, common stock-nya 80, premiumnya 20. Berarti 20 tambah 80 tambah 150 itu 250. Nah, itulah tadi apa namanya? Inilah tadi cost of capitalnya. Kayak gini. Ya, kira-kira sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Untuk apa namanya? Untuk penentuan susunan modal ini mana aja yang menghasilkan cost of capital. Jadi yang pertama yang perlu kita ketahui ini nih, mengetahui susunan modal. Ini yang perlu pertama kita ketahui. Biar apa ya? Biar kita nggak salah nanti dalam hitungnya. Kalau proporsinya nanti salah, nanti pasti cost of capitalnya salah. Itu untuk apa namanya? Itu untuk yang pertama, penentuan susunan modal. Jadi kalau misalnya kita tunggu bentar, kita tunggu selesai azan dulu ya. Tapi kalau misalnya ada yang mau ditanyakan silahkan.
Oke, kita lanjut. Nah, ini tadi untuk menentukan susunan modal, gitu kan ya. Nah, kita lanjut. Jadi yang kedua, jadi kan kita nih ngitung cost of capital kan ya. Nah, sementara capital tadi atau modal tadi itu kan sumbernya ada banyak tuh. Ada dari utang, ada dari preferen, dan ada dari common equity gitu kan. Nah, kita menentukan nih sekarang berapa sih besarnya cost of debt, berapa cost of preference share-nya, dan berapa cost of common equity-nya. Nah, oke, aku hapus yang ini ya. Hapus. Hapus. Oke. Jadi, nah, kita lanjut yang di bawah. Yang di bawah. Nah, di sini nih, kita menentukan cost of capital dari tiap modal. Ini yang menjadi step keduanya. Yang kedua berarti kita tentukan. Cost of capital dari setiap dari masing-masing modal. Nah, di saat kita menentukan apa namanya cost of capital dari masing-masing modal ini, ya udah kita hitung satu-satu. Cost of common equity, cost of debt, sama cost of preference share itu kita hitung satu per satu. Nah, ini kurang lebih sebenarnya kita kayak apa ya, kayak ngulang yang kemarin yang pas kita ngomongin saham sama debt valuation gitu kan. Kurang lebihnya sama gitu. Nah, di mana kita lihat di sini kita masuk ke common equity dulu ya. Sorry. Oke. Nah, kita masuk ke common equity dulu ya. Nah, common equity di sini itu apa namanya? Kita bisa menghitung common equity ini itu pakai dua cara. Nah, kita bisa ngitung common equity ini pakai dua cara, yaitu yang pertama namanya discounted dividend model atau kita singkat DDM gitu kan ya. Nah, discounted dividend model ini apa namanya? Di mana kita menggunakan dividen untuk menghitung kira-kira berapa sih cost of capital-nya gitu kan ya. Nah, cost of capital-nya ini misalnya kita dapat nih, misalnya kita tahu value common stock kemarin ini kan dari penilaian apa ya? Dari penghitungan nilai common stock kan value common stock sama dengan D0 dikali 1 plus G dibagi RCS min G gitu kan ya. Nah,
Ini rumusnya sisa dibalik aja, di apa namanya, di istilahnya diutak-atik aja lah ya gitu kan, biar dapat RCS-nya. Nah, untuk cost of common equity itu biasa kita simbolkan dengan RCS atau KCS, terserah simbolnya apa. Sebenarnya maksudnya sama aja. Nah, ini dapat nih, RCS itu sama dengan D0 dikali 1 plus G dibagi value common stock-nya tadi atau VCS gitu kan. Nah, kita hitung nih, di mana D0 ini itu adalah dividen, ini bukan dividen tahun ini ya, lebih tepatnya tuh ini adalah, tunggu aku hapus, ini lebih cocok kalau kita katakan, oh itu masih ada tulisannya. Nah ini lebih cocok kalau misalnya kita ganti jadi dividen yang terakhir dibayarkan, dividen yang baru saja dibayarkan. Nah ini D0. Dividen yang baru saja dibayarkan. Dikali 1 plus G, dibagi VCS min G. Nah, value common stock udah tahu sendiri itu adalah harga saham gitu kan ya. Ditambah G, G ini adalah pertumbuhan dividen, di mana pertumbuhan dividennya bisa didapat dari dua cara, yaitu pakai G kali B, growth sama dengan retention rate dikali ROE seperti kemarin, atau kita bisa cari juga pakai aritmatik atau geometri. Nah, tapi seringnya sih pakai yang ini, pakai growth sama dengan retention rate dikali ROE. Nah, itu dapat growth-nya, kita dapat deh apa namanya return dari common stock-nya gitu. Misalnya contohnya kayak gini. Contohnya misalnya misalnya nih, tunggu bentar. Ini aku dulu. Nah, misalnya nih kita contoh, nah nih sebuah saham kan. Contoh saham perusahaan saat ini harga saham perusahaan di pasar itu adalah 4.500 per lembar. Nah, dividen yang terakhir perusahaan membayarkan dividen perusahaan baru saja membayarkan dividen itu sebesar 450 per lembar. Saat ini harga saham perusahaan di pasar adalah 4.500 per lembar. Perusahaan baru saja membayarkan dividen sebesar 450 per lembar. Jika diketahui return on equity perusahaan sebesar 10% dan besarnya income yang diinvestasikan kembali ke perusahaan itu sebesar 25% gitu kan ya, persen. Maka berapa return dari common stock perusahaan? Menjadi apa namanya yang menjadi pertanyaan kita gitu kan. Oke, nah berarti kita udah tahu nih dividen nolnya D0 kita tahu sama dengan 450 gitu kan ya. Terus kita tahu value common stock-nya itu sama dengan 4.500 gitu kan. Kita tahu D0 450 4.500. Terus kita tahu juga B-nya atau retention rate-nya. Nah, retention rate-nya ini itu sebesar tadi diinvestasikan kembali ke perusahaan 25%, berarti 25%. Atau 1 min dividen payout ratio gitu kan. Terus yang G-nya, yang ROE-nya itu kita dapat sebesar 10%. Nah, kita hitung nih sekarang return dari common stock-nya atau RCS, return common stock itu sama dengan D0 tadi itu 450 dikali 1 plus G-nya itu sama dengan berapa? Nah, G-nya dulu ya. Berarti G-nya sama dengan
B kali ROE kan ya, berarti 25% dikali dengan 25% dikali dengan 10%. Dapat 2,5%. 450 ditambah 2,5% dibagi, di dalam kurung dulu, baru dibagi sama dengan, dibagi VCS gitu kan ya. Bagi VCS, VCS-nya itu sama dengan 4.500, nah ini di dalam kurungin juga, baru kita tambah dengan G-nya yaitu 2,5%. Nanti dapat RCS-nya itu sebesar 450 dikali 1,025 dibagiin 4.500 ditambah 0,025 dapat 12,75%. 12,75%. Oh, inilah cost of capital dari si cost of capital dari si saham perusahaan ini kalau kita menggunakan metode discounted dividend model. Ini yang pertama, discounted dividend model atau DDM. Gini cara ngitungnya. Kalau misalnya kita dikasihnya dividen payout, kan retention rate kan sama dengan 1 min dividen payout kan ya. Nah itu. Ini untuk ini untuk menghitung cost of common equity atau cost of common stock gitu kan ya, menggunakan discounted dividend model. Terus yang kedua itu ada caranya namanya capital asset pricing model. Nah, ini juga udah kita pelajarin kemarin pas pas UTS gitu kan ya. Capital asset pricing model ini, capital asset pricing model ini dia kan menghitung atau menilai return common stock itu menggunakan pasar gitu kan ya, kondisi pasar di mana dia ada risk free ditambah beta dikali risk market kurang risk free atau biasa kita sebut dengan sebutan market risk premium atau market premium. Nah, jadi ini lebih sederhana. Rumusnya hanya risk free ditambah beta dikali risk market kurang risk free, di mana nih risk free-nya itu pakai government bond yield yang 10 tahun. Ingat, yang 10 tahun. Jadi risk free 10 tahun, kalau saham itu udah pasti pakai 10 tahun karena karena ya itu berdasarkan kebiasaan. Jadi kalau misalnya ditanya dasar teorinya apa, sebenarnya nggak ada. Jadi ini hanya berdasarkan kebiasaan aja. Menggunakan yield 10 tahun itu berdasarkan kebiasaan orang-orang di pasar lah istilahnya kan ya. Kebiasaan orang-orang di pasar keuangan. Nah, jadi mereka biasanya menilai saham itu berdasarkan ya udah government bond yield yang 10 tahun gitu kan. Nah, itu risk free. Terus ditambah beta seperti biasa persen return perusahaan dibagi persen perubahan return pasar. Terus risk market itu return market atau IHSG atau BEI, terserah kita mau pakai marketnya yang mana gitu kan, sama aja sebenarnya, beda sebutan doang, dikurang sama risk free-nya. Jadi kalau kita masih ingat kemarin kalau misalnya kita pakai CAPM atau capital asset pricing model itu contoh, terus capital asset pricing model gitu kan ya. Nah, misalnya nih PTA gitu kan. PTA itu memiliki PTA merupakan perusahaan consumer goods misalnya, consumer goods. Nah, perusahaan setiap perubahan, setiap 1% perubahan, setiap 1% perubahan return pasar, return perusahaan, kembali. Setiap 1% perubahan return pasar, perusahaan itu akan berubah 2,75% misalnya, gitu kan. Jika
diketahui return yang diharapkan investor di pasar itu sebesar misalnya 15% deh, 15%. Jika diketahui risk free return dari obligasi pemerintah, nah itu adalah sebagai berikut. Nah, ada tenor, terus ada today, yesterday, misalnya nih, tenornya 0, terus 5, 10, 15 misalnya. 10, 5, 15. Misalnya today itu sebesar 7,2513 misalnya. Terus yang 5 itu 7,8124 misalnya. Terus yang 10 itu 8,2515 misalnya aja ya. Terus ini besar-besar 4145. Misalnya seperti ini. Terus yesterday-nya itu 7,2513 misalnya. 2513 berarti 2413 misalnya. Terus yang ini 7,7675 misalnya aja ya. Misalnya terus 8,0134. Terus ini 8,4321. Misalnya gini aja. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapa return common stock perusahaan. Kita hitung aja. Berarti RCS itu sama dengan risk free ditambah beta dikali risk market kurang risk free, gitu kan ya. Nah, berarti RCS-nya itu sama dengan risk free-nya berapa? Risk free-nya kita pakai yang 10 tahun, karena disebutin pakai 10 tahun, berarti pakai 8,2515%. Nah, karena kita selalu pakai yang today, kenapa kita pakai yang today? Karena kita asumsinya selalu menilainya hari ini. Gitu kan ya? Kita selalu menilainya berdasarkan hari ini. Nah, makanya kita pakainya yang today, baru ditambah dengan betanya tadi berapa? Nah, betanya kita bisa dapat nih di sini. Persen perubahan pasar dibagi persen perubahan perusahaan dibagi persen perubahan pasar. Di sini kita lihat perusahaan berubah 2,75% setiap pasar berubah 1%. Berarti 2,75% dibagi 1%. Nah, itu betanya. Nah, baru dikali dengan risk market. Risk marketnya itu adalah return pasar 15% dikurang return risk free. Tadi 8,2515%. Nah, dari sini kita bisa dapat RCS-nya itu sama dengan berapa? RCS-nya sama dengan tadi 8,2515 ditambah 2,75 dikali 15 dikurang 8,2515. Dapat sekitar 26,81%. 26,81%. Nah, itu untuk apa namanya? Itu untuk return common stock. Itu risk free-nya ada persen, Mas. Iya. Jadi di tabelnya ini itu kan emang nggak menunjukkan ada persen, tapi ini tuh udah dalam persen. Nah, kalau misalnya masih ingat kemarin yang pas UTS itu ada di websitenya apa ya sekarang namanya itu PHEI kalau nggak salah. Pokoknya dulu IBPA Indonesia Bond Pricing Agency, sekarang apa ya pusat penilaian efek apa yang lupa aku. Pokoknya di situ itu udah dalam persen. Jadi itu untuk capital asset pricing model. Oke, sama-sama. Nah, oke, kita lanjut.
Itu untuk cost of common equity. Jadi kita udah dapat nih, oh kalau misalnya kita pakai discounted dividend model dapat segini, kalau pakai capital asset pricing model dapat segini. Nah ini kalau misalnya kita menggunakan salah satu caranya. Jadi nanti kalau misalnya soalnya minta cara apa ya, kita ngikutin aja. Atau kalau misalnya dia nggak minta nih, nggak minta tapi kita dikasih data. Nah ya udah kita bekerja sesuai data yang ada aja. Kalau kita dapatnya risk free beta ya pakainya pasti CAPM, nggak mungkin pakai DDM gitu kan. Begitupun sebaliknya. Nah ini kalau misalnya kita ngomongin cost of common equity. Jadi cost of common equity tadi bisa dinilai dengan dua cara gitu. Nah, habis cost of common equity, kita kita lanjut ke cost of debt. Nah, kalau cost of common equity itu enak dalam artian gini, ya udah RCS-nya tuh cuma satu gitu kan. RCS-nya tuh cuma satu. Sehingga apa? Sehingga ya udah karena saham cuma satu, jenisnya cuma satu, ya cari RCS-nya satu, ya udah itu udah menggambarkan cost of common equity gitu atau cost of common stock gitu kan. Tapi berbeda dengan cost of debt nanti. Nah, kita lihat nih, kita lanjut ya. Kalau misalnya nggak ada yang mau ditanyakan, atau ada yang mau ditanyakan, silahkan sebelum aku lanjut. Oke, kalau misalnya belum ada, aku lanjut ya, aku hapus. Nah, berbeda dengan cost of common equity, ya, berbeda dengan cost of common equity, kita masuk cost of debt nih sekarang. Kita masuk cost of debt. Nah, jadi cost of debt ini cara menilainya ada banyak banget. Tergantung datanya yang mana kita pakai yang itu. Nah, mungkin kemarin pas bond valuation atau debt valuation udah mengenal yang namanya bond spread gitu kan ya. Bond spread, terus ada namanya berdasarkan LIBOR rate gitu kan ya. Nah, LIBOR rate, terus ada pakai YTM computation, ada juga pakai simple interest, dan ada yang namanya interpolasi linear. Nah, kurang lebih itu semua udah dipelajarin pas kemarin di UTS, tapi nggak apa-apa kita ulang lagi aja. Nah, jadi kalau misalnya kita membicarakan cost of debt, apa sih bedanya cost of debt sama sama cost of capital yang lain? Ada cost of common stock sama preference stock gitu. Apa sih bedanya? Nah, tadi kalau cost of debt itu sendiri seperti yang aku bilang, itu bisa banyak. Maksudnya gimana sih? Ini. Perusahaan itu dapat mengumpulkan modal. Perusahaan dapat mengumpulkan utang, gitu kan. Dapat mengumpulkan modal dengan menerbitkan surat utang. Surat utang. Nah, permasalahannya di mana? Penerbitannya ini, utang itu jenisnya sangat banyak. Artinya, dalam hal ini utang itu karena jenisnya sangat banyak, artinya ada banyak dong. Misalnya nih, ada namanya bank loans atau utang bank. Terus ada yang namanya bonds payable atau obligasi. Terus ada yang namanya mortgage payable. Nah, itu semua kan tingkat bunganya bisa berbeda-beda gitu. Nah, karena banyaknya jenis utang, gitu kan, dan utang ini memiliki tingkat bunga atau cost of debt yang berbeda-beda, makanya kita harus mencari average cost of debt namanya. Kita harus mencari weighted average cost of debt untuk mengetahui cost of debt secara umum. Nah, seperti yang tadi aku bilang, karena cost of debt ini bisa banyak banget jenisnya gitu kan. Utang itu kan jenisnya banyak ya. Seperti yang udah sebutin tadi, makanya dia punya tingkat interest yang beda-beda, makanya kita harus cari nih weighted average cost of debt-nya. Jadi cost of debt secara umum tuh berapa sih gitu kan. Nah, ini cara nyarinya gimana? Ya kalau misalnya kita dikasih satu-satu gini, ya udah kita bekerja sesuai
yang ada aja. Misalnya nih, misalnya kita tahu misalnya di sini nih teks misalnya contoh ya. Nah, ini ada banyak cara nih, ada bond spread, LIBOR rate, GTM computation, simple interest, interpolasi linear. Nanti kita bekerja sesuai data yang ada aja untuk menghitung cost of debt-nya. Misalnya contoh nih. Misalnya contoh, misalnya berikut susunan berikut laporan neraca parsial PTA. Tapi debt-nya itu terdiri dari liability, itu terdiri dari akun payable, kan? Akun payable, terus terdiri dari apa lagi? Dari akun payable, terus terdiri dari apa namanya bonds payable misalnya, dan terdiri dari bank loans kita atau utang bank, long term debt atau long term debt deh gitu, bank loans. Nah, misalnya nih akun payable-nya ada 120 miliar. Terus bonds payable-nya ada apa namanya? Ada 300 miliar gitu. 300 miliar, terus bank loans-nya itu terdiri dari 250 miliar. Kayak gitu ya. Jadi ada 300, 120 sama 250. Nah, keterangan bonds payable perusahaan itu diterbitkan 5 tahun lalu dan memiliki umur 15 tahun. 15 tahun. Enggak ini. Misalnya 12 tahun. Umur 12 tahun. Nah, umur 12 tahun. Terus bonds payable 12 tahun. Ya, 12 tahun. Terus yang kedua, rating perusahaan itu adalah AA misalnya, AA. Double A. Terus yang ketiga, diketahui persebaran bond atau bond spread itu sebagai berikut. Persebaran yield bond itu sebagai berikut. Kita tahu tenor, terus 0, 3, 5, 7 misalnya. 7, terus yang rate-nya A, terus AA, terus B gitu kan. B. Nah, AA ini misalnya 312,5 misalnya 312,5, yang ketiga itu 432,1, terus yang 5 tahun itu 712,2, yang 7 tahun itu 815,1 gitu. Yang AA itu lebih tinggi berarti 405,2,1. Terus yang ini itu 487,2. Terus yang ini 712 berarti 732,1. Ini 825,2. Nah, terus yang B itu 0 tahun itu 451,2. Terus ini 501,5. Terus yang ini 71732, 766,2. Dan yang terakhir 825,856,1. Dah gini aja. Saran bond yield. Terus yang ketiga, diketahui tenor obligasi pemerintah. Diketahui data yield obligasi pemerintah itu sebagai berikut. Misalnya tadi tenor, terus rate-nya 0,357 sama.
Ini misalnya 4,2101 terus 5,345,6 misalnya 6 terus ini 4,2134 4 sih ini 6,2134 itu 7,2101 udah rate-nya, tenornya juga udah. Terus keempat, utang bank berasal dari utang bank 40% berasal dari bank A dan 60% dari bank B. Di mana return, di mana tingkat bunga bank A itu adalah LIBOR plus 2% dan tingkat bunga bank B adalah LIBOR plus 321 BPS. Basis point. Udah. Terus yang kelima, data LIBOR. LIBOR itu adalah sebagai berikut. Ini LIBOR 1 tahun. LIBOR 1 tahun. Data LIBOR sebagai berikut. Tenor 6 bulan. Nya itu 7,2101 deh sama aja. 2101 yang 12 bulan itu 7,5678 ya. 2 bulan 1. Udah, ini semua udah. Apa lagi ya? Udah gitu aja. Misalnya contoh soalnya kayak gini. Nah, caranya ada banyak nih kan ya. Ada bond spread, ada LIBOR rate, UTM computation, simple interest, interpolasi linear. Aku jelasin satu-satu. Bond spread itu kita mendapatkan cost of debt-nya atau KD-nya itu sama dengan risk free yang dia nih. Risk free-nya beda sama yang cost of common stock tadi. Risk free-nya di sini dia pakai government bond yang yield-nya sesuai tenor bond. Nah, tenor ini jangan salah ini ya. Tenor ini adalah umur sampai dengan jatuh tempo. Ini adalah tenor. Umur sampai dengan jatuh tempo. Atau sisa, ini ada kurang lagi. Sisa umur sampai dengan jatuh tempo. Nah, ini tenor, kan ya. Itu yang dimaksud tenor. Nah, terus ditambah bond spread rate. Nah, bond spread rate ini sesuai grade dan tenor bond. Nah, ini nanti bakal kita sesuaikan. Kalau LIBOR rate, itu LIBOR rate ditambah basis point rate. Nah, terus UTM computation itu sama dengan PMT ditambah par invest dibagi N dibagi par plus phase per 2 gitu kan ya. Biasa. Simple interest ini yang paling sederhana. Nah, simple interest ini kalau misalnya apa? Kalau misalnya kita cuma tahu interest expense, tapi kita nggak tahu, nggak dikasih keterangan. Misalnya nih, oh utangnya ada banyak, tapi kita cuma dikasih total interest sama jumlah utangnya, ya udah berarti total interest dibagi total utang yang menghasilkan interest itu dapat cost of debt-nya. Udah gitu aja. Ini untuk perhitungan cost of debt. Jadi kalau misalnya kayak gini nih soalnya, kita ada akun payable, bonus payable, bank loans. Nah, gimana cara kita ngerjainnya? Nah, cara kita ngerjainnya itu kita tentuin dulu. Kita tentuin dulu utang-utang mana aja yang menghasilkan interest. Nah, kalau kita cek kan utang yang menghasilkan interest kan cuma 2 nih. Cuma bonus payable sama bank loans gitu kan ya. Akun payable kan nggak menghasilkan interest kan ya, berarti yang kita hitung 2 ini doang. Nah, sekarang kita lihat keterangannya.
bonds payable perusahaan itu 5 tahun lalu, diterbitkan 5 tahun lalu dan memiliki umur 12 tahun. Nah, oke. Rating perusahaan adalah AA, diketahui bond spread-nya seperti ini, terus diketahui data yield obligasi pemerintahnya kayak gini. Nah, terus utang banknya itu 40% dari bank A, 60% dari bank B, di mana tingkat bunga bank A itu adalah LIBOR 1 tahun plus 2%, ditambah tingkat bunga dan tingkat bunga bank B adalah LIBOR 1 tahun ditambah 321 basis poin. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, kita ngitungnya gimana? Kita hitung satu-satu dulu. Hitungnya di sini aja ya jawabannya. Jawabannya di sini aja jawabnya. Nah, teks jawaban. Yang pertama kita cari dulu cost of debt-nya si bonds payable tadi. Cost of debt bonds payable ini kita bisa dapatkan dari mana? Dari kalau kita lihat datanya, kita dikasih umur bond, kita dikasih rating, kita dikasih bond, persebaran bond, dikasih yield obligasi pemerintah. Berarti kita pakai yang mana? Kita pakai rumus bond spread, di mana cost of debt-nya atau KD, aku nyebutnya KD, cost of debt, itu sama dengan risk free ditambah bond spread. Nah, sekarang pertanyaannya, risk free-nya berapa? Risk free-nya itu kita bisa lihat di sini, tabel yield obligasi pemerintah, karena kan risk free dari obligasi pemerintah kan yang government bond. Nah, kita lihat tenornya. Nah, tenor dari bondnya itu sisa berapa? Kita lihat, dia diterbitkan 5 tahun lalu dan memiliki umur 12 tahun. Berarti sisa umurnya berapa? 12 kurang 5. Berarti sisa umurnya sisa 7 tahun. Berarti kita pakai tenor 7. Nanti rate-nya berapa? 7,2101. 7,2101%. Gitu ya? 7,2101. Terus yang kedua, kita cari bond spread-nya. Nah, kalau yang risk free-nya tadi, ini kan tenor 7 tahun. Karena kan sisa umurnya emang 7 tahun kan ya. Nah, terus yang kedua kita cari bond spread-nya. Nah, bond spread-nya ini bisa kita dapat dengan kita sesuaikan grade dengan tenor. Jadi grade bondnya, grade perusahaannya adalah AA, berarti kita di sini di kolom AA cari yang sesuai tenor bond. Tenor bond di sini ada berapa nih? Tenor bondnya ada 7. Nah, berarti 825,2. Nah, karena dia dalam, oh ini lupa disebutin. Ini bondnya, persebaran yield bondnya itu in BPS. Nah, in basis point gitu. Basis point, in BPS, ini artinya, apa namanya, artinya dia harus dibagi 100 dulu. Nah, kalau kita lihat di sini, berarti bond spread-nya sama dengan 825,2 dibagi 100. Dapat berapa? 8,252%. Udah dapat kan ya? Nah, ini risk free sama bond spread-nya. Ya udah kita bisa dapat KD sama dengan, ini KD bond, itu sama dengan 7,2101% ditambah 8,252%. 8,252% cost of debt bond-nya itu sama dengan 72101, 8252, 72101 ditambah 8252 itu dapat 15,4621%. 4621%. Nah, ini cost of debt dari si bond-nya. Oke, udah yang bond. Terus yang kedua, kita cari cost of debt untuk bank loans-nya atau utang banknya, bank loans. Nah, utang banknya itu ada dua. Ada bank A, kan ya? Itu 60%. Sebaliknya. Bank A 40%. Bank B, itu kan ya? Itu 60%. Nah, KD bank A, kita lihat dia dikasih data LIBOR sama
udah sama persennya, berarti bank A ini sama dengan LIBOR 1 tahun ditambah 2%, gitu kan ya? 2%. Berarti kita lihat nih LIBOR 1 tahun tuh LIBOR yang 12 bulan, 7,5678. Nah, berarti KD Bank A itu sama dengan 7,5678% ditambah 2%, itu dapat KD Bank A itu sama dengan 9,5678%. Sekarang kita cari KD Bank B atau cost of debt Bank B itu sama dengan LIBOR 1 tahun ditambah mana tadi? Ditambah 321 basis point atau BPS gitu. Basis point. Nah, sehingga apa? Kalau kita hitung berarti KD Bank A, Bank B sama dengan LIBOR 1 tahun berarti 7,5678% ditambah, nah karena dia dalam basis point harus dibagi 100 ya, 321 dibagi 100, nah berarti dapat KD Bank B itu sama dengan 7,5678 ditambah 3,21%, itu berarti 100 3,21 ditambah 7,5678 dapat 10,7778 10,7778%. Udah dapat KD Bank A, KD Bank B. Tadi bonds payable-nya totalnya berapa? Bonds payable-nya itu ada 300 miliar kan ya? Nah, Bank A sama Bank B itu ada berapa? Bank A 40%, berarti Bank A itu sama dengan 40% dikali 250 M. Dapat berapa? 40% dikali 250 M. 40%, 250 dikali 0,4, itu dapat 100. Ini 100 M. Yang Bank B sama dengan 60% dikali 250 M, itu dapat 150 M. Itu untuk apa namanya? Untuk dalam persen. Nah, ini untuk proporsinya masing-masing. 300, 100, 150. Sehingga setelah kita memperoleh cost of debt masing-masing, kita cari cost of debt secara umum. Pakai weighted average cost of debt. Berarti weighted average cost of debt itu sama dengan KD 1 dikali proporsinya, KD 1 dikali W1 ditambah KD 2 dikali W2 dan seterusnya seperti itu. Dan seterusnya seperti itu. Tergantung ada berapa utangnya. Kalau misalnya utangnya ada 10 jenis, ya udah WACD-nya pakai 10 jenis. Nah, itu berarti kita di sini dapat, udah langsung aja WACD atau weighted average cost of debt itu sama dengan utang pertama bond itu 15,4621% dikali weighted-nya berapa? Total bonds-nya 300 dibagi utang yang menghasilkan bunga itu ada 300 ditambah 100 tambah 150 dapat 550 ditambah yang kedua 9,5678% dikali 100 per 550 gitu kan ya, tambah terakhir berapa 10,7778% dikali 150 dibagi 550. Nah, nanti dapat WACD atau weighted average cost of debt-nya itu sama dengan berapa nih? 15,4621
dikali 300 bagi 500 ditambah 9,5678 dikali 100 bagi 100 bagi 550 ditambah 10,7778 dikali 300 dikali 150 dibagi 550 dapat 13,956 13,95626%. Udah, ini dapat cost of debt-nya tadi. Jadi emang cost of debt itu agak ribet ngitungnya karena ya tadi jenis utang itu kan ada banyak nih. Nah, ini untuk cost of debt-nya. Jadi kita harus cari satu-satu, nanti diproporsiin masing-masing, ditotalin, dapat cost of debt. Baru deh kita dapat cost of debt secara umumnya berapa. Ini average cost of debt. Oke, sampai di sini ada. KD itu cost of debt. Ya, KD itu cost of debt. Jadi kalau sebenarnya kan common stock itu KCS, tapi kalau nyebutnya seringnya RCS nggak apa-apa. Ini KD atau RD sama aja, return debt. Intinya seperti itu. Sampai di sini cost of debt kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak mengenai cost of debt di sini? Jadi emang apa ya? Emang agak banyak, gitu kan ya, karena emang tadi seperti yang aku bilang beda dengan yang lain, debt itu bisa jenisnya banyak banget gitu. Maka harus kita cari satu-satu baru cari rata-ratanya berapa kayak gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Nah, ini 550 dapat dari mana? Dapat dari total interest bearing debt. Interest bearing debt kan cuma 2, 300 dan 250. Ditotalin 550 udah. Bondnya 300, debt bank A itu 100, bank B itu 150. Udah, kita dapat weighted average cost of debt-nya. Jadi cost of debt yang pertama bonds payable, yang kedua itu yang bank loans. Kan ya. Nah, untuk WACD sendiri udah kayak gini. Nah, ini juga rumusnya penting nih, yang weighted average cost of debt. Penting buat kita pahami karena ini nanti bakal bantu kita buat ngitung cost of debt secara umum berapa sih. Ini penting buat kita pahami sebenarnya. Ada lagi yang mau ditanyakan kira-kira? Sambil kita ini, habis ini sisa cost of preference equity. Kalau udah dapat, kita masuk ngitung yang namanya cost of capital secara umum. Oke, udah dapat cost of debt, udah dapat ini, udah apa lagi ya kira-kira? Udah sih harusnya kayak gini. Ini untuk cost of debt. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau misalnya belum ada, aku lanjut ya. Aku boleh hapus semuanya? Apa ada yang masih nulis? Oke, aku hapus ya. Oke, aku hapus. Kita lanjut ke yang terakhir. ETM computation itu yang gimana, Kak? ETM computation itu sama kayak ngitung value debt kemarin. ETM computation ya udah PMT-nya berapa? PMT itu interest payment-nya, nominal dikali apa namanya? Nominal dikali coupon rate ditambah par itu nilai nominalnya, face itu bukan face ini, carrying amount-nya, apa ya? Book value. Ini book value bukan face ya, book value. Itu carrying amount-nya dibagi N tenor bond, dibagi par-nya itu nominal, ditambah book value atau carrying amount-nya dibagi 2. Jadi ini bukan face ya, ini book value. Sorry. Ini kurang lebih kayak gitu. Jadi ini ada di buku AKM nih kalau nggak salah rumusnya. Kayak gitu ya. Ini untuk ETM computation. Jadi sama kayak ngitung apa ya? Kayak ngitung YTM juga sih sebenarnya. Tujuannya kan ini semua sama. YTM itu kan cost of debt gitu kan. Semua sama aja. Interpolasi ini
Kayak kemarin yang pas kita ngitung interpolasi yang sebelum UTS gitu. Jadi tergantung apa ya? Tergantung datanya ada apa, kita pakai rumus yang ini. Oke, itu pusat dulu, tunggu aku pusat satu aja. Eraser. Nah, ini juga hapus. Juga hapus. Oke, kita lanjut. Yang terakhir itu adalah cost of preference equity. Kalau cost of preference equity lebih simpel ya. Karena preference kan ya dividen udah pasti, harganya juga ada. Udah sisa nyari RPS-nya aja. Di mana return preference share atau cost of preference share-nya itu atau KPS, RPS terserah nyebutnya apa, itu sama dengan dividen preference share dibagi value preference share itu sendiri. Di mana dividennya didapat dari dividen rate dikali preference amount dibagi value preference share. Ya kalau misalnya kita mau nulis mah contoh soalnya mah sederhana ya. Jadi contoh itu sama dengan misalnya nih perusahaan PTA menerbitkan saham preferen senilai 10.000 yang membayarkan dividen 500 per tahun. 500 per tahun. Sehingga ya udah berapa return preference share-nya. Nah, return preference share-nya ya udah berarti kita hitungnya RPS atau return preference share itu sama dengan tadi dividen preference share dibagi value preference share. Dalam hal ini tadi dividennya itu 500, value-nya 10.000, udah dapat return preference share-nya sama dengan 500 per 10.000, itu dapat 5%. Udah gitu aja. Kalau preference share mah lebih simple. Jadi yang agak susah tadi yang debt doang. Agak apa ya? Agak panjang lah istilahnya. Nah, itu untuk cost of preference equity. Jadi kalau misalnya kita ngomongin preference equity, ya rumusnya satu aja ini aja. Beda dengan yang tadi di atas ada discounted dividend model, ada CAPM. Kalau untuk debt ada bond spread, ada LIBOR, ada YTM, ada simple interest. Ini itu ada. Nah, itu. Nah, di saat kita udah tahu nih, di saat kita udah menentukan tadi ada cost of debt, cost of common stock, cost of preference equity, itu saat setelah kita udah tahu semuanya masing-masing berapa, saatnya kita menghitung, masuk ke step 3, itu di mana kita menghitung, apa namanya, di mana kita menghitung tahap ketiga yaitu menghitung cost of capital-nya. Nah, dalam hal ini cost of capital itu dilambangkan dengan WACC atau weighted average cost of capital. Nah, jadi ini kayak debt tadi, debt kan itu ada debt secara umum dan ada debt satu-satu kan ya. Nah, ini WACC ini itu adalah cost of capital secara umum. Nah, oke, aku hapus yang ini ya. Aku hapus yang ini, kita langsung masuk ke WACC. Nah, ini. Computing WACC. Jadi intinya sebenarnya cost of capital itu kita pengen cari yang namanya ini, weighted average cost of capital. Nah, weighted average cost of capital ini apa? WACC atau weighted cost of average cost of capital ini di sini disebutkan rate atau yield yang menggambarkan return dari perusahaan yang pendanaannya sudah tercampur. Dalam artian gini, kita kan dapat dana dari utang, kita dapat dana dari saham gitu kan ya. Nanti kalau kita itu, oh cost of common stock-nya utang segini, cost of common stock-nya saham segini, cost of common cost of equity-nya segini gitu kan. Nah, kita udah kita udah tahu. Sekarang kita pengen tahu cost of capital secara umum tuh berapa sih? Nah, itu pakai yang namanya weighted average cost of capital ini. Nah, ini tadi seperti yang aku bilang digunakan untuk mencari cost of capital perusahaan secara umum. Karena kan tadi pendanaan perusahaan kan di sini disebutin sudah tercampur nih. Sehingga
kalau misalnya kita cari secara umum berapa sih per return perusahaan itu bisa kita cari dengan namanya WACC ini. Nah, rumus WACC ini jadi ada cost of capital dari utang dikali proporsinya, ditambah dari common stock dikali proporsinya, ditambah dari preference stock dikali proporsinya. Nah, itu kalau kita membicarakan WACC. Jadi, sesuai proporsinya masing-masing aja. Jadi, misalnya kita pengen nyari WACC gitu. Nah, nyari WACC udah kita harus tahu dulu. Makanya tadi step 2-nya ngitung cost of capital dari masing-masing modal. Oh, sekian misalnya. Nah, udah kita dapat proporsi interest bearing debt-nya berapa gitu. Nah, bagi interest bearing debt tambah equity, proporsinya karena ditambah dari common stock berapa, RCS-nya. Nah, dikali proporsinya berapa gitu. Tambah RPS dikali proporsinya berapa, udah dapatlah WACC. Misalnya nih kita masuk contoh, mana yang misalnya kita masuk contoh, mana ini, berarti draw. Nah, misalnya aku gambar ini lagi ya. Misalnya ini kita ada contoh contoh WACC misalnya nih. Ketahui cost diketahui 2 misalnya nih. Cost of debt terus cost of common stock diketahui cost of preference share. Equity itu sebagai berikut. Misalnya cost of debt itu 8,52%. Terus cost of common equity 15,25%. Terus cost of preference equity itu 10%. Ada ya, 10%, 8, 15, 10. Nah, kita sekarang pengen ngitung kira-kira berapa WACC-nya. Kalau misalnya nih proporsi neraca parsial sebagai berikut. Misalnya liability tadi terdiri dari interest bearing dan non interest bearing. Terus equity terdiri dari common stock dan additional paid-in capital common stock, preference share, dan RA itu misalnya nih interest bearing tuh 400 juta misalnya, 400 juta, non interest bearing tuh 150 juta. Terus equity common stock itu 850 juta, paid in capital itu 350 juta misalnya. Terus preference share-nya itu 400 juta, RE-nya tuh misalnya sama dengan 800 juta deh, 800 juta. Udah, dapat RE dan lain-lain. Nah, sekarang baru kita hitung nih, baru kita hitung cost of capital-nya. Cost of capital-nya itu sama dengan tax rate-nya itu sama dengan misalnya 20%. 20%. Nah, sekarang kita hitung cost of capital. Nah, cost of capital itu tadi kita hitung sama dengan cost of debt, KD ya, cost of debt itu dikali 1 min tax rate, gitu kan ya, dikali proporsinya, tambah yang kedua RCS atau KCS, terserah mau nyebutnya apa, KCS gitu kan ya, dikali proporsinya juga, oke, ditambah terakhir KPS atau RPS, terserah mau nyebutnya apa, dikali proporsinya juga. Nah, ya, kita hitung berarti KD, cost of debt-nya itu 8,52%. 8,52% dikali 1 min 20% tax rate ya, dikali proporsinya. Proporsinya berapa kira-kira?
proporsinya adalah sebesar 400 juta dibagi total cost of capital. Cost of capital itu ada berapa? 150 ditambah 850 tambah 350 tambah 400 tambah 800 gitu kan. 175 berarti 2550. Berarti 2550 gitu kan ya. Ditambah equity ditambah KPS tadi KCS common stock itu 15,25%, gitu kan ya. Ditambah dikali sama berapa? Di sini kan kita lihat yang masuk ke common equity kan ada common stock, additional paid in capital common stock sama RE kan ya. 850 ditambah 350 ditambah 800. 1,2 berarti 2 miliar. 2000 dibagi 2550. Ditambah yang terakhir 10% dikali berapa nih? Dikali 400 dibagi kok 400 ini kayaknya salah deh. 1 miliar. Oh, ini belum tadi. Ini 2550 belum 800 juta. Berarti ini 3350 ya. 3350 ini 3350. Enggak. 800 1600 2000 2050 2400 2000 oh itu non interest bearing deh. Berarti harusnya 400 ditambah 850 ditambah 350 tambah 400 tambah 800. Harusnya 2800. 400 850 350 400 800 berarti harusnya 2800. 2800. 2800. Juga 2800 udah dapat sama dengan 8,52 dikali tadi 0,8 dikali 400 bagi 2800 ditambah 15,25 dikali 2000 dibagi 2800 ditambah 10 dikali 400 dibagi 2800 dapat 13,295%. 13,295%. Nah, inilah cost of capital-nya. Kalau misalnya kita nyari cost of capital-nya, ya ini dapatnya. Nah, oke, tunggu bentar mana tadi. Merah, ini dapat segini cost of capital-nya. Nah, itu untuk cara cari WACC. Sekarang sampai di sini dulu, ada yang mau ditanyakan nggak kira-kira? Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Untuk WACC ini sendiri. Nah, mungkin ada yang bertanya, kira-kira kenapa sih yang return dari debt ini harus dikali 1 min-tax sementara yang lain enggak? Mungkin ya. Return debt dikali 1 min-tax ini atau cost of debt dikali 1 min-tax ini itu biasa disebut, jadi ini tuh biasa disebut cost of debt after tax. Jadi cost of debt after tax. Jadi cost of debt dikali 1 min-tax itu adalah cost of debt after tax. So that gitu kan ya. Nah, kenapa cost of debt ini harus dikali 1 min-tax? Kenapa? Karena kalau kita lihat sendiri di susunan laporan keuangan kan posisi si interest sendiri kan cost of debt tadi kan ini berasal dari interest gitu kan ya. Kalau kita lihat EBIT dikurang interest expense dapat EBT dikali tax dapat net income. Nah, kalau kita lihat kan posisinya kan seperti ini. EBIT dikurang interest expense gitu kan ya. Dapat EBT dikurang tax itu dapat net income. Nah, kalau kita lihat di sini dividen, ini kan RCS nih dividen common stock, ini dividen preference share kan sebenarnya. Dividen itu dibayarkan dari apa? Dari net income. Kan ya? Sementara debt itu
interest dibayarkan dasarnya EBIT, gitu kan ya, interest expense. Nah, kenapa interest expense ini dikali 1 min tax? Kalau kita lihat RCS sama RPS itu berasal dari net income, udah after tax, udah dikurangi sama pajak gitu. Sementara si debt tadi ini dia di atas nih, belum dikurangi pajak. Makanya biar apple to apple, karena biar bisa dibandingkan, makanya harus dikali 1 min tax. Makanya dia perhitungannya udah net of tax nih, WACC ini udah net of tax sebenarnya. Nah, sehingga tadi karena RDEP ini belum dikurangi pajak, harus dikali 1 min tax dulu. Kecuali di soal yang menyebutin, ini udah cost of debt after tax. Berarti ini sisa cost of debt aja dikali proporsi, nggak usah dikali after tax lagi, nggak usah dikali 1 min tax lagi. Nah, kayak gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, sampai di sini kira-kira itu untuk cost of capital secara umum, yang di bawah ini tambahan-tambahan aja. Tapi kurang lebihnya seperti itu. Nah, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan nggak kira-kira mengenai cost of capital ini? Kira-kira ada yang mau ditanyakan ya? Nah, jadi kalau misalnya ada nih, non-interest bearing itu nggak usah dimasukin dalam perhitungan karena dia tadi nggak menghasilkan interest, nggak menghasilkan cost of capital. Sehingga dia nggak usah dimasukin ke dalam perhitungan. Kayak gitu. Berarti cost of debt after tax itu sama dengan EBIT ya, Kak? Enggak. Maksudnya gini, kan interest itu kan asalnya dari EBIT ya. Artinya kan dapat interest itu EBIT dikali cost of debt. Kan ya? Tuh, bukan cost of debt itu berasal dari EBIT, bukan. Cost of debt itu ya berasal dari debt-nya, kesepakatan utang kita berapa sih gitu kan interestnya. Nah, itu cost of debt. Cost of debt itu persen interest. Jadi misalnya nih kita punya utang 1 juta, bunganya 10 ribu. Berarti cost of debt-nya berapa? 10 ribu dibagi 1 juta tadi. Atau 1% gitu kan. Kayak gitu. Itu untuk apa namanya, untuk cost of debt. Bukan cost of debt itu sama dengan EBIT, bukan. Jadi cost of debt itu ya tadi biaya yang harus kita bayarkan saat kita saat kita berutang ke orang, istilahnya. Misalnya aku utang nih sama Mbak 10 ribu, terus nanti aku balikinnya 11 ribu. Artinya kan Mbak dapat 1.000 tambahan. Nah, 1.000 itu buat aku adalah cost of debt, tapi buat Mbak adalah return interest, gitu, interest revenue. Tuh tadi untuk bukan dari EBIT. Nah, ada lagi nggak yang mau ditanyakan kira-kira mengenai cost of capital ini, gitu kan? Nah, tuh. Oke, kalau misalnya belum ada, aku lanjut lagi ya, kita ngabisin materinya terakhir nih. Habisin. Oke, aku hapus ya. Jadi ini tadi ya, cara menghitung cost of capital. 1, susunan modalnya dulu. Terus hitung cost of capital masing-masing. Terus yang ketiga, buat WACC-nya. Udah kita dapat cost of capital. Nah, itu. Nah, oke, aku hapus. Kita masuk ke pembahasan terakhir. Ini ada 2 nih. Estimating WACC, project WACC sama flotation cost. Nah, kita masuk ke yang pertama. Estimating project WACC. Nah, kalau misalnya kita tahu sendiri kan proyek itu kan punya imbal balik ya. Nah, sekarang pertanyaannya, imbal balik suatu proyek itu dapatnya dari mana? Nah, sebenarnya sini sebut ini WACC secara teori itu nggak bisa digunakan buat menilai sebuah proyek. Artinya misalnya kita punya proyek cash flow-nya 100, 200, 300. Kita present value pakai WACC. Biasanya kan kayak gitu. Nah, tapi secara teori itu nggak boleh. Kenapa? Karena susunan modal proyek itu berbeda dengan modal perusahaan. Kalau tadi di atas kan kita nyusun WACC kan berdasarkan neraca perusahaan gitu kan. Nah, susunan modal perusahaan. Tapi secara teori, proyek itu kan beda susunan modalnya. Bisa aja nih ada proyek full dari utang gitu misalnya. Atau proyek full dari saham kita modalinnya. Nah, itu kan beda dong harusnya. Tapi karena dia terbatas, tapi karena perusahaan itu jarang mencari WACC khusus untuk tiap proyek,
Makanya kita pakainya WACC perusahaan. Nah, kenapa perusahaan jarang nyari WACC khusus untuk proyek? Ya karena tadi, satu, susah menentukan pendanaan setiap proyek. Misalnya nih, kita nerbitin perusahaan PTA nerbitin saham sekian sekian sekian. Uangnya di dalam udah tercampur dong cashnya. Nah, pada saat kita ada proyek kita mau biayain, kita nggak tahu nih secara detail proyek ini tuh dapat uang berapa persen dari utang, berapa persen dari saham sih, kita kan nggak tahu. Nah, makanya karena susah menentukan pendanaan proyek dan cost-nya tinggi dan waktu lama, karena tadi kita harus misah-misahin lagi, harus ngedata lagi. Makanya kita pakai WACC perusahaan aja buat hitung WACC proyek kayak gitu. Nah, terus ada namanya kadang perusahaan juga membuat yang namanya divisional WACC. Nah, divisional WACC ini kayak gini. Karena tadi kan WACC itu menggambarkan satu perusahaan ya. Padahal kan perusahaan itu luas. Gitu. Maka untuk lebih perhitungannya lebih akurat, kadang dia membentuk divisional WACC. Nah, divisional WACC ini apa? Divisional WACC ini adalah WACC per divisi perusahaan. Misalnya nih, ada perusahaan, contohnya misalnya kayak perusahaan itu misalnya Unilever gitu kan. Misalnya ini Unilever. Unilever. Ini kita di sini ada Unilever misalnya. Misalnya di sini Unilever, misalnya Unilever gitu kan. Ya, Unilever ini punya beberapa divisi. Unilever ini punya beberapa divisi. Misalnya ada food and beverage gitu kan. Food and beverage, ada consumer goods kayak apa ya, Bath and Body Works gitu kan. Jadi kayak sabun gitu-gituan. Nah, dan makanan gitu, misalnya ada dua. Misalnya ada dua, food and beverage tadi, dan divisi consumer care gitu kan. Di sini ada food and beverage. Ini makanan gitu kan, divisi makanan. Di sini divisi kebersihan misalnya, sabun, sampo gitu kan. Nah, jadi ada dua kan ya. Di saat kita ngomongin Unilever, kalau dia pakai WACC satu perusahaan, misalnya kita pakai WACC-nya Unilever secara keseluruhan. Nah, nanti penilaian kita akan bias kan ya. Karena bisa aja WACC tadi proporsinya nggak sesuai. Misalnya kita pengen menilai divisi makanan kita. Nah, tapi pakai WACC perusahaan, itu kan nggak relevan kan ya. Makanya kadang membentuk divisional WACC. Jadi kayak apa ya? Kayak gitu. Oh, WACC khusus makanan. Khusus divisi makanan. Oh, dia bikin khusus kayak gitu. Dan dia bikin WACC khusus divisi kebersihan. Divisi kebersihan. Gitu. Jadi kayak itu namanya divisional WACC. Atau misalnya contoh lain, misalnya Unilever cabang, misalnya Unilever di Indonesia sama Unilever di Jepang misalnya. Oh, mereka punya WACC yang berbeda karena resikonya berbeda. Nah, itu. Jadi itu yang dimaksud divisional WACC. WACC untuk satu bagian tertentu. Nah, itu yang disebut divisional WACC. Jadi WACC untuk satu bagian tertentu. Itu yang dimaksud divisional WACC tadi. Untuk menilai karakteristik resiko proyek yang berbeda. Entah itu berbeda di daerah, berbeda di industrinya, atau berbeda di hal-hal lain. Nah, itu yang disebut WACC divisional. Oke, itu tadi estimating project WACC sama divisional WACC. Terus ada namanya flotation cost. Kita masuk ke flotation cost. Tapi sebelum kita masuk flotation cost deh, ada yang mau ditanyakan nggak di project WACC dan divisional WACC ini? Weighted average cost of capital ini.
Jadi kurang lebihnya seperti itu. Nah, maksudnya mungkin ada yang belum paham ya, maksudnya apa sih yang ini project WACC ini. Misalnya nih, kita ada contoh misalnya perusahaan itu memiliki proyek pengadaan mesin pabrik yang diharapkan dapat memberikan cash flow sebagai berikut. Misalnya ada tahun cash flow tahun 0, 1, 2, 3, 4 misalnya. Cash flow-nya di awal minus 1.000, selanjutnya itu 300, dan seterusnya 300. Nah, udah ya. Nah, kadang kan seringnya kan ada misalnya nih, I proyek gitu kan. I sama dengan 10%. Nah, I sama dengan 10%. Nah, ini nih yang dimaksud tadi. Ini yang 10% ini gitu kan. Ini tuh harusnya gitu kan ya, harusnya mana tadi? Draw ini imbal balik ini harusnya sesuai dengan dengan resiko proyek gitu kan. Nah, tapi tadi harusnya sesuai dengan risiko proyek. Namun karena perusahaan itu jarang mencari WACC khusus untuk tiap proyek, nah ini hubungannya ke sini, jarang mencari untuk tiap proyek, makanya digunakanlah WACC perusahaan. Maka tadi karena sulit, makanya proyek dihitung menggunakan WACC perusahaan itu sendiri. Buat hitung WACC proyek itu gitu kan. Ini maksudnya. Jadi karena sulit, kita ngitungnya pakai WACC perusahaan. Tuh buat ngitung si imbal balik si proyek ini. Tapi secara teori harusnya nggak boleh. Karena resiko perusahaan beda dengan resiko proyek. Gitu kan. Nah, tapi karena karena ada keterbatasan ini udah. Kadang biasanya WACC perusahaan lah yang dipakai buat menilai sebuah proyek. Nah, itu maksudnya. Oke, sebelum kita masuk ke flotation cost, ada yang ditanyakan lagi kira-kira mengenai WACC dari awal sampai akhir. Nah, ini flotation cost hanya tambahan aja ya. Jadi flotation cost itu apa? Flotation cost itu adalah tambahan biaya yang perlu dikeluarkan saat mencari pendanaan di pasar agar yang diterima sesuai. Misalnya nih, kayak kita ngomongin kita pinjam uang. Kita pinjam uang 1 juta, tapi kan kadang yang terima itu kurang dari 1 juta gitu kan. Karena mungkin ada biaya-biaya yang kita bayarkan misalnya. Nah, flotation cost ini itu tujuannya adalah kita pengen tahu flotation cost ini adalah tambahan biaya kan ya. Sehingga apa? Yang menjadi permasalahan kita sini kira-kira karena ada flotation cost tadi, flotation cost. Maka di saat menyebabkan di saat kita minjam 100, mungkin yang diterima kurang dari 100 gitu kan. Karena ada biaya tambahan gitu. Nah, sehingga apa? Sehingga bagaimana caranya jika kita butuh 100 dan ada flotation cost, maka yang ditanyakan adalah berapa yang harus kita pinjam agar yang benar-benar diperoleh adalah 100 gitu kan ya. Nah, ini yang menjadi permasalahan di flotation cost. Nah, menjadi pertanyaan, kira-kira kalau kita butuh 100 dan dapatnya harus 100, berapa yang harus kita pinjam? Makanya ada namanya ini nih,
flotation cost adjusted outlay. Nah, flotation cost adjusted outlay ini mengadjust pinjaman kita harus minjem berapa biar yang kita terima sesuai. Nah, ini yang disebut flotation cost adjusted outlay. Nah, misalnya nih, contohnya di sini. Misalkan perusahaan kita butuh 1 juta, maka berapa sih yang harus kita pinjam kalau flotation cost rate-nya itu 5,5%. Nah, flotation cost adjusted outlay itu sama dengan financing need dibagi 1 min flotation cost rate. Nah, financing need ini berapa yang kita butuhin? Berapa yang dibutuhin? Berapa yang ingin kita pinjam gitu kan? Berapa yang ingin dipinjam? Nah, ini financing needs. Berapa kebutuhan modal kita gitu kan? Nah, flotation cost rate ini adalah tingkat biaya flotation cost-nya tadi. Nah, sehingga kalau kita masukin ke rumus, flotation cost adjusted outlay atau FCAO itu sama dengan kita butuhnya 1 juta dibagi 1 minus 5,5% tambahan biaya tadi. Dapat 1,058,200. Artinya apa? Ya, setelah kita dapat 1,08500 ini, 1,058,200 gitu kan ya. Itu ini berarti apa? Ini berarti oh, jika kita butuh modal 1 juta, maka kita harus minjemnya. Jika kita butuh modal 1 juta gitu kan. Maka agar yang diterima tetap full 1 juta, maka yang harus kita pinjam itu adalah sebesar 1,058,200. Nah, ini untuk untuk besarnya uang yang kita pinjam. Nah, ini perlu buat apa? Misalnya nih, kita butuh uang 100 juta, kita minjemnya 100 juta, pas dapat kurang dari 100 juta gimana? Harus minjem lagi gitu. Makanya mending langsung sekalian aja kita hitung. Kalau udah include biaya-biaya tuh berapa sih gitu kan ya totalnya. Nah, inilah tadi flotation cost adjusted outlay. Setelah disesuaikan dengan cost, kita ternyata harus minjem 1.058.200 biar dapatnya tetap sejuta. Kayak gitu kurang lebihnya. Nah, kira-kira sampai di sini itulah materi untuk pertemuan ke-11 atau pertemuan ketiga UAS. Jadi dari tadi kita udah bahas cost of capital, cara ngitungnya gimana, itu dengan cara tentukan dulu susunan modalnya, hitung cost of capitalnya satu persatu, baru kita hitung WACC-nya, gitu kan ya. Nah, dimana jangan lupa cost of debt-nya itu harus after tax, kalau belum harus dikali 1 min tax. Terus udah ini estimating project WACC sama divisional WACC plus flotation cost. Ya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak kira-kira? Untuk dari segi materi kita udah selesai. Kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan, silahkan. Jadi ingat, kalau misalnya kita ngerjain soal itu berdasarkan data yang ada aja. Karena tadi kan rumusnya banyak banget ya. Ya udah kita bekerjanya berdasarkan datanya apa, ada apa, ya udah kita pakai rumus yang sesuai. Kurang lebihnya sih seperti itu. Nah, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan silahkan. Nah, kita itu adalah penilai harga efek Indonesia atau PHEI. BPA. Oke, aku hapus ya. Aku hapus. Mungkin bisa lihat di sini. Kalau misalnya aku ngomongin dari tadi bond spread, risk free itu gimana sih sebenarnya? Nah, misalnya nih ini websitenya IBPA atau PHEI sekarang namanya penilai harga efek. Nah, ini nih obligasi pemerintah atau risk free gitu kan. Nah, ini risk free. Kalau kita lihat kan, kalau misalnya kita dikasih data ini, misalnya kita dikasih data gini,
Nah, yang menjadi patokan kita apa? Yang menjadi patokan kita tuh ini, yang tabel yang ada di sini. Nah, itu disesuaikan aja sama tenornya. Ingat kalau saham itu pakai tenor 10 tahun, kalau bond pakai tenor sesuai umur bond. Kan ya? Nah, ini udah dalam persen nih. Jadi 3,4002%, 7,1900%, 7,3136%. Itu udah dalam persen. Nah, kalau misalnya nggak ada keterangan apa-apa di soal, kita selalu pakai yang today. Karena kita asumsinya kita menilainya sekarang. Nah, kalau kita adanya data yang ini. Tapi kalau kita dikasihnya yang ini doang nih. Kalau kita dikasih yang ini doang, ya udah kita bekerjanya pakai yang ini aja. Nanti pakai yang mana? Pakai yang 10 tahun kalau saham. Kalau misalnya bond, pakai yang sesuai umurnya aja. Oke? Itu untuk risk free. Jadi biar apa namanya? Biar kita tahu kurang lebih kayak gini sih buat nentuin risk free. Nah, sekarang kalau misalnya kita apa namanya? Kita melihat bond apa namanya? Bond spread ya. Oke, kembali. Nah, ini obligasi korporasi Indonesia. Nah, kurang lebih kayak gini. Nah, jadi ada rate-nya berapa, obligasi korporasi kan ya, tenornya berapa, ratingnya berapa. Nah, itu ini kan dalam BPS nih basis poin. Berarti ini harus dibagi 100. Nah, kurang lebih kayak gini. Jadi itu biar apa ya? Untuk sekedar tahu aja sih sebenarnya. Kalau misalnya di soal munculin tabel kayak gini, seenggaknya kita udah tahu cara ngitungnya gimana. Oke, sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi mengenai cost of capital ini kira-kira? Kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan, silahkan. Masih bingung atau apapun, tanya aja, nggak apa-apa. Nanti aku coba menjelaskan lagi. Kurang lebihnya sih seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan nggak? Kira-kira. Oke, kalau misalnya belum ada yang mau ditanyakan, mungkin sekian ya pertemuan kali ini. Aku akhirin. Sebelumnya mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan dalam penjelasan, mohon maaf. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kalau misalnya aku ada salah, sekali lagi mohon dibenerin. Mungkin sekian ya pertemuan kali ini. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, makasih Mas. Oke, aku akhirin ya. Terima kasih. Assalamualaikum.